Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang solih dan solehah. Hari ini kita akan membahas latihan soal kemuhammadiyahan dari soal-soal yang sudah anak-anakku semuanya kerjakan untuk mempersiapkan anak-anakku semuanya menghadapi penilaian tengah semester genap, khususnya mata pelajaran kemuhammadiyahan. Sebelum kita membahas latihan soal, sekali lagi Ustadz sampaikan bahwa materi penilaian tengah semester genap mata pelajaran kemuhammadiyahan akan diambil dari BBD jilid 6 dan 7, di mana cakupan materinya diantaranya adalah sejarah Muhammadiyah dan pembaharuan Muhammadiyah, baik pembaharuan Muhammadiyah di bidang agama, pembaharuan Muhammadiyah di bidang pendidikan, dan pembaharuan Muhammadiyah di bidang sosial. Baik, untuk anak-anakku, sekali lagi nanti silakan untuk bisa dipelajari buku BBD-nya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Pernyataan yang benar tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. A. Pendiri Muhammadiyah. B. Pendiri NU. C. Pendiri Masyumi. D. Pendiri Serikat Islam. Ini insya Allah anak-anakku semuanya bisa menjawab. Jawaban yang benar adalah A. Jadi pendiri Muhammadiyah itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dengan nama kecilnya itu Muhammad Darwis. Kita di pelajaran kemuhammadiyahan ini kita hanya belajar tentang organisasi Muhammadiyah. Jadi kita tidak mengenal yang namanya NU, Masyumi, Serikat Islam, dan lain sebagainya. Kemudian langsung ke nomor 2. Organisasi Muhammadiyah berdiri pada tanggal ... Jawaban yang benar adalah B. 18 November 1912 Masehi, atau dalam kalender Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Kemudian untuk nomor 3, tambahan ya di belakang pada kata Muhammadiyah merupakan nisbiyah yang artinya ... Oke, untuk anak-anak semuanya, sambil kita mengingat-ingat bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Kata Muhammadiyah itu dari kata Muhammad, ya, Muhammad, yaitu nabi dan rasul terakhir yang kita jadikan panutan. Ya, Muhammad bisa diartikan ya terpuji, ya, bisa diartikan terpuji. Dalam hal ini Muhammad itu adalah nabi dan rasul terakhir yang kita jadikan panutan. Kemudian mendapat tambahan ya di belakang, atau yah atau iyah, yaitu menisbatkan ke kata sebelumnya, yaitu kata Muhammad, sehingga dapat dikatakan bahwa tambahan ya atau yah atau iyah di belakang Muhammad ya, itu bermakna pengikut. Jadi jawaban yang benar nomor 3 adalah C, pengikut. Jadi Muhammadiyah itu diartikan pengikut Nabi Muhammad, nabi dan rasul yang terakhir. Baik, kemudian nomor 4, sebab berdirinya organisasi Muhammadiyah terdiri dari sebab ... dan ... Jawaban yang benar adalah D, sebab internal dan sebab eksternal. Jadi perlu Ustadz sampaikan kembali lagi bahwa yang melatar belakangi organisasi Muhammadiyah berdiri itu tidak terlepas dari sebab atau faktor internal. Maksudnya internal itu adalah faktor atau sebab yang datang dari dalam umat Islam. Di antaranya adalah ketidakmurnian agama Islam. Ya, karena memang konon ketika itu
umat Islam, ya orang-orang Islam masih terpengaruh dengan keyakinan atau budaya-budaya di luar Islam. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan terketuk hatinya untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah agar umat Islam ketika itu benar-benar menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai pedoman hidup. Kemudian sebab internal yang kedua, di samping ketidakmurnian agama Islam, yang kedua adalah lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam ternyata belum mampu untuk mencetak generasi yang siap untuk menjadi khalifah fil ard. Maka dari itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah yang dalam perjalanan waktunya yang Muhammadiyah memiliki lembaga pendidikan yang berkualitas seperti sekolah, madrasah, pesantren, universitas, dan lain sebagainya. Harapannya sekali lagi agar supaya lembaga pendidikan tersebut mampu untuk mencetak generasi yang siap untuk menjadi pemimpin khalifah fil ard. Kemudian sebab berdirinya Muhammadiyah secara eksternal atau sebab yang datang dari luar umat Islam, di antaranya satu, faktor kristenisasi. Jadi ketika itu kristenisasi sangat intens, gerakan kristenisasi sangat luar biasa sekali, hingga membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sekali lagi terbesit hatinya untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, penjajahan bangsa lain. Ya, ketika itu memang Indonesia masih dijajah oleh bangsa lain, seperti misalnya penjajahan Belanda. Dan ketika itu memang umat Islam sulit atau bahkan tidak bisa berkembang. Hingga sekali lagi membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Kemudian faktor eksternal yang ketiga, di samping kristenisasi, penjajahan bangsa lain, yang ketiga adalah pengaruh tokoh-tokoh pembaharuan Islam atau pengaruh pemikiran tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Ya, ketika itu seperti misalnya Muhammad Abduh, ya. Dari situ Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, terinspirasi untuk merealisasikan gagasan-gagasan, diantaranya adalah tokoh-tokoh pembaruan Islam, hingga akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan organisasi Muhammadiyah. Kemudian lanjut nomor 5, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajak manusia untuk kembali kepada ajaran Islam berdasarkan titik-titik. Jawaban yang benar, ya, insya Allah jawaban A, B, C, D itu benar. Namun kita pilih jawaban yang paling benar dan yang paling tepat. Jawabannya adalah C, Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian kita lanjut ke nomor 6. Perbuatan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala disebut titik-titik. Ingat, pertanyaannya nomor 6 ini memiliki kata kunci. Kata kuncinya adalah di perbuatan, ya. Perbuatan menyembah kepada selain Allah. Jawaban yang tepat adalah syirik. Ya, syirik itu perbuatan menyembah kepada selain Allah atau menjadikan Tuhan selain Allah. Orang yang menyembah kepada selain Allah disebut musyrik. Ya, jadi musyrik itu adalah orang yang menyembah kepada selain Allah, sedangkan syirik itu adalah perbuatannya. Ya, sekali lagi perbuatan menyembah kepada selain Allah. Sedangkan bid'ah itu adalah penambahan dalam hal ibadah. Kemudian khurafat itu ya ini tidak bisa dilepaskan dari kata tahayul, ya, tahayul. Jadi cerita-cerita mistis, cerita-cerita mitos, cerita-cerita yang tidak rasional. Dan ketika cerita-cerita itu sudah diyakini dalam hati, maka itu menjadi khurafat, ya. Dan syirik, musyrik, bid'ah, khurafat ini dilarang. Ini adalah sesuatu yang jahat, ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam.
Makanya harus kita tinggalkan. Kemudian masuk ke nomor 7. Berdirinya sekolah-sekolah Muhammadiyah adalah pembaharuan Muhammadiyah di bidang titik-titik. Jawaban yang paling benar itu adalah B, pendidikan. Jadi sekali lagi Ustadz ingatkan bahwa pembaharuan Muhammadiyah dilakukan salah satunya adalah bidang pendidikan. Dalam hal ini Muhammadiyah berupaya untuk menciptakan lembaga pendidikan. Sekali lagi baik sekolah, madrasah, pesantren, universitas dan sebagainya itu yang berkualitas. Di dalamnya tidak hanya mengajarkan pelajaran umum, tetapi juga terdapat muatan-muatan agama, muatan-muatan Islam, sehingga diharapkan pendidikan Muhammadiyah itu tidak hanya mampu mencetak peserta didik yang cerdas secara akademik, akan tetapi juga cerdas secara spiritual. Dan inilah kurikulum yang dikembangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika itu, yaitu menggabungkan dua sistem pendidikan, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah model barat. Dan Ustadz ingatkan sekali lagi, dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah, di lembaga-lembaga Muhammadiyah itu berada dalam naungan suatu majelis, yaitu Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Baik, kemudian nomor 8, pembaharuan Muhammadiyah dalam bentuk pendidikan tradisional non formal, yaitu titik-titik. Jawaban yang tepat, jawaban yang benar itu adalah D, pengajian. Jika A pada pesantren, B sekolah, C madrasah, ya itu insyaallah pendidikan formal. Pendidikan non formalnya itu adalah D, pengajian. Jadi kalau kita melihat kembali ke sejarah, di mana pengajian-pengajian terdahulu ya itu dilakukan secara privat ya, atau mandiri ya, mengajari secara personal dengan mengajarkan membaca Al-Quran dan ibadah. Sehingga oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pendidikan tradisional non formal ya, itu dilakukan inovasi ya, yaitu pengajian ketika itu oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dilakukan ya, dengan peserta atau jamaah yang lebih banyak ya, tidak privat lagi, lebih banyak, dan materi yang disampaikan ya, tidak hanya sekedar membaca Al-Quran maupun dalam hal ibadah-ibadah, akan tetapi langsung pada masalah-masalah kehidupan ya, langsung pada masalah kehidupan nyata. Jadi langsung mengarah kepada hubungan manusia ya, hablu minanas, di samping juga diarahkan pada hubungannya dengan Allah atau hablu minallah. Kemudian lanjut ke nomor 9, fungsi klinik apung Tuhulele yang berada di Kepulauan Maluku dan sekitarnya adalah titik-titik. Jawaban yang tepat itu adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan. Jadi sekali lagi, klinik apung Tuhulele ketika itu merupakan langkah Muhammadiyah untuk merintis klinik ya, dalam rangka kepeduliannya terhadap sesama atau kepedulian sosial, yang tujuannya sekali lagi adalah untuk pelayanan kesehatan. Namun dalam perjalanan waktunya, baik klinik, poliklinik sampai rumah sakit itu beralih ya menjadi pembaharuan Muhammadiyah di bidang kesehatan. Baik, kemudian lanjut nomor 10, nomor yang terakhir, pertolongan kesengsaraan umum ya, atau PKO milik Muhammadiyah
berdiri pada tahun titik titik. Jawaban yang tepat itu adalah B, 1923. PKO ya adalah cikal bakal dari rumah sakit PKU milik Muhammadiyah sekarang ini. Ya, di mana PKO dahulu statusnya adalah klinik sederhana. Namun sekali lagi dalam perjalanan waktunya PKO ya, klinik beralih status menjadi rumah sakit dengan nama PKU Muhammadiyah. Baik, demikian untuk anak-anakku semuanya pembahasan latihan soal kemuhammadiyahan. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dapat memahami dari apa yang Ustadz sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan dari Ustadz, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi, silakan anak-anakku semuanya bisa kembali dibuka buku BBD jilid 6 dan 7 mata pelajaran kemuhammadiyahan, dipelajari kembali, dan mudah-mudahan ketika anak-anakku semuanya nanti mengerjakan penilaian tengah semester genap mapel kemuhammadiyahan, anak-anakku semuanya diberikan kemudahan dan mendapatkan yang terbaik, dan yang terbaik itu adalah mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Baik, sekian. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.